Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ma yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhim sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qad qala Allah ta'ala fihi kitabil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Jumat ini di Sayyidul Ayyam, marilah kita kembali untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah menghimpun kita di tempat yang mulia ini, telah mengundang kita, karena Allah telah menitikkan setitik iman dan takwa di hati kita yang mendorong kita melangkahkan kaki ke tempat ini. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang dengan sekuat tenaga mengupayakan tegaknya agama Islam ini sampai akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebagai hatib tidak kalah pentingnya untuk kembali mengingatkan, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu berupaya dengan sekuat tenaga melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian berupaya dengan sekuat tenaga meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, manusia yang bertakwa itu hidupnya akan senantiasa bahagia, sebagaimana jaminan Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mengeluarkan dia dari segala permasalahan hidupnya. Solusi atas problem hidup itu akan selalu ada. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka urusannya akan senantiasa dimudahkan. Urusannya dalam kebaikan akan senantiasa dimudahkan, dan insyaallah apabila terkait dengan hal-hal kemudaratan, maka Allah sendiri yang akan mencegahnya untuk melakukan. Menurut ulama, bahwa takwa itu terdiri atas 3 kata, 3 huruf, yaitu ada sifat di dalamnya, sifat penakut, takut, khauf. Takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu tentu berbeda dengan takutnya kita kepada makhluk. Kalau kita kepada makhluk, maka kita akan berupaya untuk meninggalkan makhluk itu. Kita akan berupaya untuk menjauhi makhluk itu. Tetapi ketika kita takut kepada Allah, maka kita akan berupaya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sama baik, tidak mungkin Allah mampu kita jauhi. Kemana-mana pun kita, maka Allah akan menemukan kita. Tidak mungkin kita bisa menjauh dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama mengatakan, khafi ilallah, takutlah engkau kepada Allah, ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika engkau tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah bahwa Allah melihatmu. Seperti itulah rasa takut kita kepada Allah. Maka barang siapa yang bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, orang yang yakin bahwa dia dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sama saja dia dengan orang yang meremehkan Allah, meremehkan penciptanya.
Karena yakin kita bahwa setiap tindak tanduk kita, setiap kemaksiatan yang kita lakukan tentu dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ada sifat qanaah. Sifat qanaah itu adalah merasa cukup terhadap apa yang diberikan oleh Allah. Terutama terkhusus kepada persoalan-persoalan rezeki, persoalan-persoalan apa yang kita nikmati, nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ini, tentu kita harus senantiasa merasa cukup, bersyukur terhadap apa yang diberikan oleh Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menggariskan di dalam hadis qudsinya mengatakan, sebagian hambaku aku jadikan dia dalam keadaan miskin, dan apabila hambaku itu aku balikkan keadaannya menjadi orang kaya, maka dia akan celaka. Maka boleh jadi seperti itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Hitungan-hitungan Allah tidak sama dengan hitungan kita. Pertimbangan-pertimbangan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih akurat dibanding dengan pertimbangan-pertimbangan kita. Kita boleh berdoa kepada Allah meminta kekayaan dalam sekejap, tetapi Allah tidak memberikan, karena Allah mengkhawatirkan ketika kita menjadi orang kaya, kita menjadi orang yang kaya yang sombong, hadirin dimuliakan oleh Allah. Di sambungan hadis itu dikatakan, sebagian hambaku aku jadikan dia kaya, kemudian jika aku balikkan keadaannya, maka dia akan menjadi orang yang celaka. Orang kaya kemudian tiba-tiba jatuh miskin, boleh jadi dia menjadi orang yang kufur, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan memandang Allah sebagai pencipta yang tidak adil. Olehnya itu, apapun keadaan kita dalam ekonomi yang cukup sulit, ekonomi yang pas-pasan, kemudian dalam kondisi ekonomi yang berkecukupan, yang terpenting bagi kita adalah tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yaitu wara, yaitu berhati-hati dalam setiap tindak tanduk. Tentu ada hubungannya dengan beberapa sifat yang sebelumnya. Ketika kita paham bahwa Allah mengawasi setiap gerakan kita, maka kita akan berhati-hati, wara. Segala sesuatunya yang ingin kita perbuat tentu diperhitungkan halal haramnya. Mencari rezeki di bumi Allah Subhanahu wa taala ini tentu harus perhitungkan apakah rezeki yang kita dapatkan itu adalah rezeki yang halal ataupun batil. Maka Rasulullah mengatakan, innal halala bayyinu wa innal harama bayyinu wa bainahuma umurus subhat. Sesungguhnya yang sesuatu yang halal itu jelas, kemudian yang haram pun jelas, dan di antara keduanya itu ada hal-hal yang sifatnya subhat, tidak jelas. Barang siapa yang senantiasa melakukan hal-hal yang tidak jelas, maka dia lama-lama juga akan terseret ke dalam keharaman, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Inilah sifat takwa yang seharusnya dimiliki seorang muslim ketika ingin menjadi muslim yang beruntung. Terkait dengan ibadah salat Jumat ini, orang yang bertakwa tidak akan pernah meninggalkan salat Jumat. Di dalam surah Al-Jumu'ah dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Ketika, hai orang-orang yang beriman, ketika sudah datang seruan panggilan untuk melaksanakan salat Jumat, maka bersegeralah kamu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah kamu untuk menuju kepada masjid untuk melaksanakan salat Jumat. Bersegeralah kamu untuk meninggalkan jual beli. Dari sifat ini, khauf, rasa takut itu yang mengantar kita untuk datang ke masjid. Karena ketika kita meninggalkan salat Jumat, maka kita akan menjadi terjerumus dalam kemaksiatan. Kemudian yang kedua, tentunya hendaknya pasti anggap linawan akhirat. Tentunya tidak akan menyamakan antara dunia dan akhirat, mengutamakan akhirat.
Maka tinggalkan jual beli, tinggalkan urusan-urusan dunia, kemudian kita bersegera kepada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah, maka dia akan meninggalkan dunia kemudian menuju untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Setelah engkau melaksanakan salat Jumat, maka bertebaranlah, Allah menggariskan, bertebaranlah di atas bumi ini, wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan lagi tuntunan untuk wara, hati-hati dalam mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita terjerumus kepada harta-harta yang batil yang sifatnya akan menjerumuskan kita ke dalam neraka. Hadirin dimuliakan oleh Allah. Inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan 3 sifat rasa takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala, takut akan murka Allah Subhanahu wa taala, kemudian merasa cukup terhadap apa yang diberikan oleh Allah sehingga kita menjadi orang yang pandai bersyukur, kemudian wara, senantiasa berhati-hati dalam tindak tanduk kehidupan hari kita. Mudah-mudahan membawa kita menjadi manusia yang beruntung di atas dunia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.